Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutorial ini bertujuan untuk memberi gambaran langkah demi langkah cara mengolah data deskriptif dengan menggunakan bantuan Microsoft Excel. Dalam hal ini, data deskriptif yang dimaksud itu melingkupi ukuran pemusatan, misalnya jumlah, kemudian rata-rata, kemudian kuartil, dan juga data ukuran penyebaran, misalnya simpangan baku. Nah, ini saya mengambil data harian kasus infeksi corona di Indonesia yang sumbernya dari portal CNN Indonesia. Nah, kalau ingin mengubah untuk mengolah, maksud saya mengolah data seperti ini, maka dengan menggunakan Microsoft Excel kalian harus menggabungkan data ini menjadi satu kolom ke bawah. Jadi kalau ini kan ada dua bagian, ada data pertama sampai ke 15, terus kemudian data ke 16 sampai ke 30. Nah, ini kita harus jadikan satu kolom seperti ini. Nah, ini kita sudah menjadikan satu kolom terdiri dari nomor, tanggal, kemudian banyaknya kasus positif yang ada di Indonesia, sama penambahan kasus harian. Nah, kita akan mengetahui ukuran-ukurannya, yaitu berapa jumlahnya, berapa rata-ratanya, terendah, tertinggi, simpangan baku, kemudian kuartil 1, 2, dan 3. Masalahnya adalah dalam mengolah data yang penting untuk dicamkan itu kita harus membuatnya menjadi make sense. Apa itu? Bahwa semua bilangan ini itu kalau sudah masuk ke Microsoft Excel, ya bisa saja kita mencari jumlahnya, bisa saja kita mencari rata-ratanya, dan seterusnya. Tapi apakah yang kita lakukan itu bermakna? Nah, itu yang perlu kita pikirkan. Contoh, ini misalnya sekalian tutorialnya ya. Misalnya kita mau mencari jumlah dari seluruh data ini. Maka di Microsoft Excel tinggal kita masukkan sum, kemudian kita blok range yang akan kita jumlahkan, yaitu dari sel C4 sampai C33, terus kemudian maka kita akan langsung bisa mendapatkan jumlahnya. Nah, kemudian jumlah dari data ini. Kemudian demikian juga kalau misalnya kita mau menjumlahkan data yang di kolom berikutnya, maka cukup kita kopikan saja karena range-nya mirip ya. Jadi kita jumlahkan di sebelah kanannya, maka kita sudah akan memperoleh jumlahan dari yang kita maksud. Masalahnya adalah apa jumlahan ini bermakna. Kita tahu bahwa dalam mengolah data harus melihat konteks. Konteksnya ini kan data harian dari kasus positif terinfeksi coronavirus di Indonesia. Nah, kalau kemudian kita menjumlahkan data harian tersebut, misalnya hari ini, hari pertama maksud saya ada 1.528 kasus. Hari kedua ada 1.677 kasus, dan itu adalah data akumulasi. Kalau kemudian kita jumlahkan saja, maka jumlah 156.379 ini kan tidak bermakna, karena tidak ada jumlah begitu di Indonesia. Gitu. Jadi penting untuk melihat ke konteks. Oleh karena itu, jumlah ini hanya sekedar saya ingin memberitahu cara menjumlahkan data menggunakan Microsoft Excel, namun dalam kasus kita ini, jumlah ini tidak berarti. Nah, sekarang bagaimana dengan rata-rata? Nah, kita tahu bahwa rata-rata itu adalah suatu ukuran untuk kita mencari satu data yang mewakili keseluruhan data. Jadi misalnya di sini ada data penambahan kasus setiap hari.
Nah, kalau kita mencari rata-ratanya, maka nanti akan mendapatkan satu data, yaitu data rata-rata itu, yang mana kita bisa mengatakan bahwa rata-rata penambahan kasus COVID-19 di Indonesia itu adalah sekian. Nah, itu make sense. Nah, coba kita hitung dari dua data ini, data akumulasi kasus positif sama data penambahan kasus. Caranya adalah kita inputkan average, kemudian kita blok selnya, atau tadi kalau kita sudah tahu selnya berapa maka kita inputkan dari C3 sampai C33. Nah, seperti ini saja maka kita bisa memperoleh data rata-rata. Kalau kita copy ke kanan, maka kita memperoleh rata-rata dari penambahan kasus. Nah, mari kita maknai. Kalau untuk rata-rata yang banyaknya kasus positif, karena ini data akumulatif, maka sifatnya sama dengan jumlah tadi. Kita tidak bisa mendapatkan suatu make sense di sini. Apa maksudnya? Bahwa rata-rata kasus akumulatif di Indonesia 5.212 kan tidak bisa dikatakan seperti itu. Karena faktanya hingga sekarang, hingga kemarin maksud saya tanggal 29 April sudah ada 9.771, maaf. Nah, ingat bahwa maksud rata-rata itu adalah kita mencari suatu data yang mewakili keseluruhan. Nah, beda dengan data penambahan kasus. Kalau kita mendapatkan 278,57. Nah, ini ya, ini kita mendapatkan data rata-rata ini. Kita bisa mengatakan bahwa rata-rata penambahan kasus di Indonesia per harinya itu 278. Nah, itu make sense. Tapi kalau yang rata-rata di kasus akumulatif, dia tidak make sense karena data ini 5.212 ini tidak berarti apa-apa untuk penambahan untuk jumlah kasus akumulatif karena faktanya sekarang pun sudah 9.771. Maka dalam rata-rata ini yang kolom pertama ini tidak make sense, sedangkan di kolom kedua ini dia masih make sense, bisa kita pakai. Nah, kemudian untuk data terendah dan tertinggi. Data terendah dan tertinggi dapat kita hitung dengan menggunakan fungsi ini. Terendah bisa kita pakai minimal, kemudian range-nya kita masukkan, yaitu ada di tadi C3 sampai C33 misalnya gitu ya. Nah, ini kita bisa peroleh yang terendah 1528 dan kemudian kalau kita kopikan di sebelah kanannya maka mendapatkan 106. Nah, demikian juga dengan yang tertinggi. Tertinggi menggunakan fungsi max. Nah, seperti ini. Kemudian kalau kita kopikan juga ke sebelah kanannya diperoleh seperti ini. Nah, kita bisa maknai ini. Terendah kalau untuk jumlah kasus akumulatif, jelas terendah itu adalah data hari pertama. Dan tertinggi adalah data hari terakhir karena trennya dalam hal ini tren naik. Sedangkan kalau penambahan kasus, nah ini lebih make sense bahwa penambahan kasus terendah adalah 106 kasus, kemudian pertambahan kasus tertinggi paling banyak melonjak itu di 436. Nah, ini make sense kalau kita pakai data terendah dan data tertinggi. Nah, itu adalah ukuran-ukuran sederhana, ukuran-ukuran pemusatan data sederhana. Sebelum keseimbangan baku ke kuartil dulu. Kemarin kita sudah bahas bagaimana cara mencari data kuartil secara manual ketika pertemuan tatap muka. Nah, kalau untuk saat ini menggunakan Microsoft Excel juga disediakan fungsi yang mudah. Kita bisa menggunakan fungsi kuartil ini. Nah,
Seperti ini, kemudian kita masukkan datanya, range-nya. Kemudian kita mau mencari, nah ini ya, ada banyak pilihan. Ternyata minimum dan maksimum value itu juga bisa menggunakan fungsi kuartil. Jadi kalau kita mengetikkan 0, maka yang terjadi kita memperoleh nilai minimum. Kemudian kalau kita mengetikkan 4, berarti kita memperoleh nilai maksimum. Nah, sekarang karena kita yang diminta adalah Q1, maka kita ketikkan 1 di sini. Nah, maka akan diperoleh kuartil 1, nilai kuartil 1. Demikian juga untuk kuartil 2. Kuartil 2 kita bisa lakukan hal yang sama. Nah, karena kuartil 2 kita entrykan 2. Nah, maka diperoleh kuartil 2. Ingat kuartil 2 itu juga median ya. Kemudian kuartil 3. Nah, kita peroleh data kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Nah, ini kalau kemudian kita terapkan juga di sini, nah maka kita juga memperoleh kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3 untuk data yang penambahan kasus. Sangat mudah menggunakan fungsi-fungsi pada Microsoft Excel untuk menemukan ukuran-ukuran yang kita inginkan. Nah, bagaimana dengan simpangan baku? Simpangan baku, ingat, itu adalah seberapa menyimpangnya data dari rata-ratanya. Kalau kita mau menghitung untuk data ini, maka kita bisa menggunakan fungsi ini. Ya, stdev ini, standar deviasi. Kemudian kita masukkan range-nya. Nah, maka kita mendapatkan simpangannya. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi, itu adalah beberapa cara untuk mencari ukuran-ukuran baik itu pemusatan maupun penyebaran data.